Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel Keluarga Petani Indramayu. Sekarang kita akan melakukan pembuatan POC masa vegetatif dengan menggunakan daun-daunan. Dan salah satunya yaitu yang ini, yaitu daun kipait atau insulin. Dan juga ada daun Afrika. Daun Afrika ini juga banyak manfaatnya. Selain untuk pembuatan POC, daun-daun ini juga banyak kandungannya seperti alkaloid dan sebagainya, yaitu berfungsi untuk insektisida alami. Dan di sana ada daun-daunan yang kita ambil dari pekarangan dan pekebunan. Kita menggunakan air, yaitu air hujan, dan dekomposernya menggunakan E4 dan juga PGPR. Nah, oke, langsung saja kita akan memasukkan daun-daun ini ke dalam galon ini. Dan apabila teman-teman ingin membuat POC atau pupuk organik cair, sebaiknya teman-teman jangan berpikir bahwa kandungan nitrogennya itu berapa, fosfat berapa, kalium berapa, karena POC sendiri bukan masalah kandungan NPK-nya, tetapi kandungan-kandungan lain yang ada di dalamnya seperti karbohidrat, protein, asam amino, dan sebagainya. Dan juga terdapat CPT alami. Karena jika dibandingkan dengan NPK yang sintetis, maka akan jauh berbeda kandungan NPK-nya. Selain itu, ketika teman-teman ingin membuat POC, teman-teman jangan berpikir dulu berapa dosisnya, berapa takarannya, karena jika kita berpikir berapa dosis, berapa takarannya, maka kita ketika akan membuat POC, ketika tidak ada timbangan, tidak ada takaran, maka kita akan tidak jadi atau tidak akan membuat POC-nya karena tidak ada takarannya. Maka buat saja dulu POC. Masalah timbangan sesuai dengan kira-kira saja dulu ketika kita pertama membuat POC. Bukannya tidak bagus menggunakan timbangan atau takaran. Yang sudah punya timbangan takaran ya silakan, itu lebih baik dan lebih bagus. Tapi kiranya ketika kita pertama kali atau pemula membuat POC, angka baiknya buat saja dulu POC sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita fermentasi dan kita tunggu beberapa hari atau beberapa bulan dan langsung aplikasikan saja ke tanaman kita. Nanti tanaman kita sendiri yang akan merespon apakah POC kita bagus atau kurang bagus. Ketika POC kita bagus, maka kita bisa kembangkan lagi, bisa berinovasi lagi, dan kita bisa buat lebih banyak lagi untuk tanaman kita. Maka dari itu teman-teman sebaiknya action saja dulu, bikin saja dulu POC dengan menggunakan bahan yang seadanya. Jika tidak ada salah satu bahan, maka gunakan satu bahan saja, seperti contohnya yang ini. Jika tidak ada daun insulin, kita bisa menggunakan daun Afrika saja. Ataupun sebaliknya, ketika tidak ada daun Afrika, kita bisa gunakan daun insulin saja. Maka jangan dibuat pusing. Ketika teman-teman menemukan bahan di sekitar teman-teman, seperti contohnya lamtoro atau daun gambal, bisa digunakan salah satunya. Kita jangan terlalu memikirkan apa yang ada di tutorial, misalkan harus ada semua, tidak. Jika teman-teman menggunakan salah satu, itu juga bagus. Dan ketika kita menggunakan dekomposer, kita bisa gunakan dekomposer lokal atau MOL, mikroorganisme lokal, apabila tidak ada E4. Jika teman-teman ada E4, bisa menggunakan E4. Apabila tidak ada E4, teman-teman juga bisa menggunakan Yakult. Intinya mikroorganisme yang ada di situ gunakan seadanya. Jangan terlalu pusing dengan bahan-bahan. Dan yang paling utama dari POC yaitu mineral yang sangat dibutuhkan untuk tanaman dan juga untuk tanah kita. Karena mineral ini sangat berperan penting di tanaman kita yang tidak ditemukan di NPK sintetis. Dan juga banyak yang lainnya juga seperti protein dan asam amino untuk makanan tanaman kita. Nah, oke, kita sudah mengisi semua hingga penuh. Kemudian kita akan mengisinya dengan menggunakan air. Air yang kita gunakan bisa menggunakan air hujan atau air sumur. Jangan menggunakan air yang ada kaporitnya. Dan kita untuk membuat POC vegetatif ini bahannya semuanya dari daun-daunan hijau.
Namun ketika kita membuat POC yang ingin kandungan fosfatnya tinggi, maka kita menggunakan bonggol pisang atau bisa menggunakan gedebok pisang. Atau ketika kita ingin membuat NPK yang kaya akan unsur kalium, kita bisa menggunakan dari buah pisang, jantung pisang, ataupun sabut kelapa. Dan juga bisa menggunakan pepaya matang atau buah-buahan yang sudah matang. Itu juga kaya akan kandungan unsur hara kalium. Karena kita hari ini membuat POC masa vegetatif, maka yang kita akan ambil atau ekstrak dari daun-daunan ini yaitu kandungan nitrogennya. Oke, kita akan memasukkan air ke dalamnya. Kita masukkan dan takarannya kita kira-kira saja, yaitu sekitar intinya kasih saja jarak untuk udara antara tutup dengan air. Tidak kita isi semua sampai penuh airnya. Untuk itu fungsinya untuk fermentasi atau untuk gasnya supaya bisa keluar. Kita masukkan semua airnya. Kita menggunakan air hujan yang sudah kita tampung sebelumnya. Karena di sini masih musim hujan, maka kita manfaatkan air hujan saja. Karena air hujan sendiri kandungan nitrogennya cukup tinggi dibandingkan air-air yang lainnya seperti air sumur atau air yang lainnya atau air PDAM. Nah, sudah kita masukkan sedikit lagi, kira-kira batas leher atau batas leher aqua, atau kita bisa kasih jarak sedikit saja. Kemudian kita akan langsung memasukkan, yaitu ini dekomposernya. Kita menggunakan EE4 yang dicampur dengan PGPR dan juga gula merah. Dan juga ada bakteri-bakteri yang lainnya seperti Azotobacter dan juga Bacillus dan juga Saccharomyces. Oke, sudah selesai. Nanti kita bisa fermentasinya sekitar 21 hari sampai 30 hari. Hingga POC ini benar-benar daun-daunnya terekstra semua oleh bakteri-bakterinya. Oke, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.